Halo, aku Ael dan sekarang aku lagi di Scandinavian Japanese Style Breathable House. Sini aku tunjukin kenapa disebut Breathable House. Oke, kita mulai dari garasinya. Di sini udah pakai aluminium, jadi dipastikan kuat. Terus di sini ada carportnya. Ini tuh bisa muat 1 sampai 2 mobil. Kalau misalnya mobil kecil muat 2, kalau mobil gede ya paling 1 lah. Sama motor juga pasti masuk. Nah, di sini itu udah didesain dia itu menurun garasinya. Jadi kalau misalnya hujan, airnya itu akan mengalir ke bawah, nggak akan nyampe rumah. Nah, selain carport, di sini juga ada disediain tempat buat nanam tanaman hias untuk mempercantik rumah kalian. Tapi jangan khawatir, ini tuh ada sekatnya. Jadi dipastikan tidak akan ada tanah yang berceceran ke garasinya. Oke, sekarang let's go kita ke terasnya. Nah, di sini tuh ada mini teras sebelum kalian masuk ke rumah Breathable House ini. Nah, ini tuh bisa disimpan rak sepatu. Jadi buat naruh-naruh sepatu kotor gitu bisa di sini. Selain itu, ini juga bisa dijadiin tempat buat duduk dulu misalnya, terus buka sepatu terus ditaruh gitu. Nah, sekarang let's go kita lihat ke dalam rumahnya. Untuk menjaga keamanan rumah ini udah dilengkapin dengan smart door lock. Jadi aman banget, tinggal dimasukin pinnya. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, di sini ini ada inner garden. Jadi bisa dilihat ini tuh ada kolam-kolam, mini kolam gitu, bisa dimasukin ikan-ikan hias lucu. Dan di sini juga bisa ditanemin tanaman hias. Jadi kenapa disebut breathable house? Karena ini tuh kalau misalnya ada tanaman di sini akan menjaga sirkulasi udara di dalam rumahnya. Jadi otomatis masuk rumah healing ya, karena lihat ikan-ikan gemoy dan tanaman-tanaman lucu. Oke, kita masuk. Nah, di sini juga tenang aja, antara lantai dalam rumah sama luar ini udah disekatin sama bebatuan di sini. Jadi aman kalau misalnya teman-teman masih pakai sepatu kotor masuk ke dalam, itu nggak akan membuat rumah teman-teman tuh jadi kotor. Oke, luas tanahnya ini 171 dengan luas bangunan 135. Oke, di samping inner garden ini benar-benar berhadapan, kita itu ada sliding door. Nah, di sini itu punya ruangan multifungsi. Jadi bisa kamu bikin jadi kamar atau jadi office atau jadi ruang tamu. Nah, ini tuh bisa digeser, tapi tenang aja kalau misalnya jadi kamar, ini kalian bisa taruh tirai tipis buat menjaga privacy gitu. Sini, kita masuk ke ruangannya. Jadi ini tuh benar-benar menarik banget, apalagi kalau misalnya kamar, keluar langsung inner garden gitu. Dan di sini juga dilengkapi dengan pintu. Jadi bukan cuma sliding door aja, tapi dari dalam juga bisa ada pintu gitu, menghubungkan langsung ke ruang tengah. Oke, kita lanjut ke ruangan tengahnya. Ini tuh benar-benar luas banget dan gak ada sekatnya, bayangin. Jadi kalian bisa taruh kayak living roomnya di sini, terus banyak banget lah dining roomnya juga bisa di apa-apain gitu ya. Karena ini tuh benar-benar minimalis parah. Jadi buat kalian yang suka rumah-rumah simple, rumah-rumah Japanese, kalian cocok banget sih sama rumah ini. Nah, tenang aja, ini tuh perpaduan warnanya juga udah oke banget. Lihat aja di sini, abu-abu, lantainya coklat. Jadi bener-bener super minimalis dan simple. Buat kamu yang gak suka kayak rumah yang colorful, ini cocok banget buat kamu. Nah, temboknya juga ini tuh ada teksturnya guys. Jadi gak bikin rumah kalian tuh ngebosenin. Karena si tekstur ini tuh menambahkan sedikit kayak warna gitu di dalam rumah ini. Oke, kita lihat di lantai 1 ini ada kamar mandi juga teman-teman. Nah, di kamar mandi ini juga udah benar-benar komplit. Jadi bukan cuma ada wastafel sama kloset, tapi di sini juga udah ada showernya gitu. Nah, rumah ini itu dilengkapi dengan double ceiling. Jadi buat teman-teman yang takut kepanasan, ini tidak akan panas karena double ceiling ini memang dirancang supaya rumah ini sejuk, teman-teman. Oke, kita maju lagi ke sini. Nah, di sini tuh bisa dibikin area dining room.
Jadi buat makan-makan sekeluarga gitu ya. Dan di pojok sini ini udah tersedia room buat kitchen. Jadi bisa ditambahin kayak kitchen set dan lain-lainnya. Dan jangan khawatir kalau misalnya takut masak-masak terus bau, itu tidak akan terjadi ya. Jadi jangan khawatir karena di sini bisa dibuka jendelanya. Jadi asap-asap berbauan itu akan keluar ya teman-teman. Nah, ruangan ini tuh nyambung sama backyard, teman-teman. Jadi buat tadi, kalau misalnya teman-teman masak dan jendelanya dibuka, itu akan keluar ke backyard ini. Nah, backyard ini tuh bisa banget dipakai banyak hal ya. Selain buat nanemin tanaman, teman-teman juga bisa ini tuh berfungsi untuk laundry room juga bisa. Jadi super multi room lah. Entertainment. Oke, sebelum naik ke atas, aku mau nunjukin di sini ada space kosong, tepatnya di bawah tangga. Jadi buat teman-teman yang nggak suka berantakan rumahnya, bisa ditaruh kayak peralatan-peralatan mini di sini gitu, dan bisa tersembunyi. Kita naik ke atas sekarang. Nah, tangganya juga ini estetik guys. Lihat aja warnanya coklat dan hitam. Jadi benar-benar elegan, simple tapi estetik. Bisa dipakai buat foto-foto. Dan ini tuh aman, tenang aja. Karena setelah ini yang bolong-bolong ini udah tembok lagi. Yuk kita naik ke atas. Nah, di sini tenang aja, teman-teman gak usah khawatir karena rumah ini tuh udah didesain, lihat deh temboknya aja nggak sama sekali nggak polos gitu, dia ada teksturnya. Jadi benar-benar estetik parah. Nah, setelah tangga ini kita masuk ke kamar pertama. Kamar ini tuh cocok banget buat kamu yang punya anak-anak. Karena kamar ini tuh benar-benar nih lihat, dia aja punya jendela bulat dan ini tuh cukup estetik ya teman-teman. Jadi ketika anak kalian bangun, dia akan melihat pemandangan dan juga sinar matahari itu bakal turun ke kamar ini. Jadi bukan cuma dari situ sinar mataharinya, tapi bisa juga lihat dari sini. Jadi jendelanya itu ada 2. Bahkan 3, karena ini ada balkonnya teman-teman. Jadi kalau misalnya kamarnya sumpek segala macam ya tinggal dibuka aja. Karena di sini udaranya bakal masuk ke kamar anak-anak kalian. Gitu. Jadi setelah belajar mumet, mereka bisa lihat-lihat dulu di balkon gitu. Oke guys. Nah di sini tenang aja buat teman-teman yang butuh colokan banyak. Nah setiap kamar itu udah tersedia colokan listrik. Jadi nggak usah khawatir. Di sini aja udah ada 3 teman-teman. 1, 2, sama sini tuh 3. Jadi udah banyak colokan listriknya. Tada! Yuk kita langsung ke yang selanjutnya. Entertainment. Nah, kalau teman-teman perhatiin, kan ini tuh disebut breathable house. Selain karena tanaman tadi di dalam, di inner garden tadi sama di backyard itu bisa ditanemin banyak tanaman, ini tuh bener-bener banyak ventilasinya. Tadi aja di kamar udah ada satu dari balkon. Nah, di sini juga bisa dibuka, teman-teman. Lihat. Jadi ini tuh udara bisa masuk. Nah, selain itu, ini kan udah dilengkapin kaca nih, guys. Jadi aman juga buat teman-teman misalnya mau naruh suatu kebutuhan kalian, misalnya meja kecil, nakas atau segala macamnya itu bisa. Nah, terus di situ setelah lorong estetik ini, kita ketemu sama kamar mandi kedua. Yang pasti ini mah bisa buat mandi teman-teman. Jadi buat anak-anak kalian, kan tadi kamarnya itu nggak ada kamar mandi, jadi kamar mandinya di sini gitu. Next, kita masuk ke kamar utamanya. Nah, di sini kamar utamanya super besar juga. Dan yang pastinya ada lagi ventilasinya ya, teman-teman, ada lagi kacanya. Pastinya ini juga bisa dibuka dan ini tuh langsung berhubungan dengan backyard. Jadi kalau misalnya teman-teman buka kacanya, itu ke backyard ke bawah. Nah, di sini itu bisa banget dibikin kayak
versi Japanese bedroom. Dan tenang aja, di sini juga banyak colokan listrik. Nah, di kamar tidur utama ini udah dilengkapin dengan kamar mandi. Sini, aku lihat. Jadi kalian gak usah khawatir, kamar mandinya itu udah satu ruangan. Dan ini ada sekatnya. Nah, di sini itu teman-teman bisa banget taruhin lemari pakaian. Jadi udah super compact gitu ya. Keluar kamar mandi udah tinggal ganti baju. Nah, di sini kamar mandinya. Jadi di sini udah ada natural light karena udah ada kaca. Dan udah dilengkapi dengan shower, wastafel, pokoknya ini super komplit. Fate Entertainment. Jadi kesimpulannya, rumah Breathable Japandi House ini kurang cocok sebenarnya buat keluarga yang cukup besar. Tapi rumah ini tuh cocok banget buat keluarga baru, buat Gen Z. Karena rumah ini kan super estetik, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini tuh udah bener-bener super keren, minimalis, dan meminimalisir biaya interior gitu teman-teman. Nah, karena Breathable House konsepnya, jadi teman-teman gak usah khawatir juga soal ventilasi dan udaranya itu tetap akan sejuk. Oke, segitu dulu room tour kita di Japandi Breathable House ini. Buat teman-teman yang emang suka banget nih sama review-review rumah kayak gini, jangan lupa nontonin terus Discovery Home. Dan jangan lupa subscribe Discovery Indonesia, oke? Aku Ael, dadah, see you another time.